Yeskiel pasal 39. Dan kau anak manusia berbuatlah melawan Gog dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik dan menuntut engkau, dan aku akan meratakan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat pada-padamu berjatuhan di tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu serta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tenteram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu pada hari yang sudah kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat memukul dan tombak. Dan mereka akan membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar dan membelah kayu api di hutan-hutan. Mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjara orang-orang yang menjara mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang di sana. Gog akan dikubur dengan semua kalayak ramai dan mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah kalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu, dan seluruh penduduk negeri turun menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu, untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah kalayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru, dan pada perjamuan kurban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan kurban yang besar di atas gunung-gunung Israel, kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba akan menjantan, dan lembu jantan ternak gemukan dari basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan kurban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka kuperlakukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekuasaanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel pasal 40. Penglihatan tentang zaman baru.
Pintu-pintu gerbang dan pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di depanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku di bawahnya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga di tangannya, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah mereka dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perlihatkanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kami Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok di seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Yang mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Kemudian yang mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, dan jarak antara 2 kamar juga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian yang mengukur balai gerbang itu 8 hasta, dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu yang mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain melalui kedua pintu sekatan itu, lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang, dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30, dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara yang termasuk pelataran luar yang mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menjebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya, dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan yang mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, 1 batang di sebelah kiri dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang yang mengukur pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawanya aku ke
pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu di bawahnya aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian di bawahnya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Dan sekelilingnya ada jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja di sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja di sebelah sini dan 4 meja di sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang dibuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas untuk menyembelih korban bakar dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu letakkan daging korban. Lalu di bawahnya aku ke pelataran dalam. Sungguh di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata padaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagian imam-imam yang bertugas di bait suci, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam itu suatu 4 persegi yang panjang 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Ayat 48, bait suci yang baru. Lalu dibawanya ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta, dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 11 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat 2 tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana.